Indonesia negara hukum, korupsi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad wafaqo lil ilmihi khairihi walituko hatta nahat qulubuhum linawihi famin adimi salihi lantamihi amma badu. Awalan hayna naskurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan kasuratan hatta nastati'a fi hadal makan al mubarak insyaallah. Sanian sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toib Afan bila gotul watonia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refli dari pendidikan agama Islam dari kelas 1C atau semester 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu di hadis riwayah dan hadis diroyah. Nah, apa sih pengertian hadis riwayah? Hadis riwayah adalah ilmu yang membahas cara menerima atau meriwayatkan dan menyampaikan hadis. Fokusnya itu pada sanad atau rantai perawi dan cara periwayatan hadis. Nah, di sini juga ada tujuannya gitu ya. Ada tujuan dari hadis riwayah, yaitu adalah memastikan hadis sampai kepada kita dengan cara yang benar dan terjaga. Nah, yang kedua itu apa sih pengertian hadis diroyah gitu kan? Jadi yang saya ketahui, jadi hadis diroyah itu adalah ilmu yang membahas isi, makna, dan pemahaman hadis. Jadi fokusnya tuh itu pada matan atau isinya gitu ya, atau teks hadis gitu, dan kandungan hukumnya. Jadi hadis diroyah di sini itu mempunyai tujuan, salah satunya tuh memahami pesan dan hukum yang terkandung dalam hadis. Nah, mungkin segitu. Jadi yang ketiga itu ada perbedaan hadis riwayah dan diroyah. Nih, yang saya ketahui tentang perbedaan riwayah dan diroyah gitu hadis. Jadi yang saya ketahui tentang riwayah. Jadi riwayah itu lebih menekankan sanad dan cara meriwayatkan dan keaslian hadis gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan diroyah itu menekankan matan atau pemahaman dan hukum yang dikandung hadis gitu. Nah, jadi untuk kesimpulannya, riwayah itu fokus pada jalur penyampaian gitu. Jadi contohnya tuh seperti ada hadisnya, Nah, jadi kesimpulannya itu riwayah itu lebih fokus pada jalur penyampaian gitu ya. Jadi sedangkan hadis diroyah itu lebih fokus pada isi atau teks hadis gitu ya. Baik, sedangkan hadis diroyah itu memahami makna hadis tentang contohnya tentang niat. Innamal amalu biniat, nantinya itu sesungguhnya amal itu tergantung niatnya gitu ya. Nah, jika ada di antara kalian niatnya itu kurang, itu perbuatannya itu tergantung daripada niat. Jadi lebih simpelnya gini, kalau misalkan di antara kalian ada yang ingin misalkan pengen motor nih, harus mencari uang gitu atau kerja gitu. Kalau misalkan seseorang ini mempunyai atau harus punya motor, seseorang ini pasti segimanapun kerasnya bekerja, dia pasti yang
pertama itu pasti niatnya dulu. Kalau misalkan kita nggak ada niat buat kerja kayak gini kayak gitu, itu percuma kalau kata saya gitu, yang saya ketahui. Mungkin lebih simpelnya begitu. Nah selanjutnya saya kan membahas itu ya, contoh hadis riwayah dan hadis diroyah. Nih yang pertama ada hadis contohnya ya, contoh hadis riwayah. Jadi hadis riwayah itu mengkaji sanad hadis dari Imam Bukhari hingga sampai kepada Nabi. Jadi kalau misalnya sekarang, jadi dalam dunia perkuliahan, dalam kelas itu kan dosennya mengajar, nah menyampaikan ilmunya dari gurunya, nah gurunya itu dari gurunya lagi, jadi terus sampai ke atasnya hingga sampai Kangjeng Nabi Muhammad, itu lebih simpelnya. Dan yang terakhir kita tadi membahas pengertian hadis riwayah, hadis diroyah, contoh hadis riwayat diroyah, kesimpulan. Nah di sini kita akan akan sedikit memberitahu bahwa hadis riwayah dan hadis diroyah itu ada manfaatnya loh gitu. Jadi manfaat mempelajari hadis riwayah dan diroyah, yang pertama menjaga kemurnian hadis dari pemalsuan gitu. Dan yang kedua memahami hukum dalam Islam dengan benar. Nah yang ketiga mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sesuai tuntutan. Nah yang terakhir nih meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin seperti itu yang saya pahami, yang saya sudah mempelajari dari hari-hari ke belakang. Mungkin cukup segitu yang saya pahami, yang saya pelajari. Mungkin ini banyak yang salah atau yang kurang tepat, lebihnya kurang tepat karena saya masih tahap pembelajaran gitu, belum sepenuhnya bisa. Karena di sini saya berproses dengan baik gitu. Mudah-mudahan dengan adanya saya menjelaskan atau memberitahu kepada kalian tentang pengertian hadis riwayah dan diroyah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang kurang tepat atau lebihnya salah sih gitu. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah ihdinas mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.